Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nabila Ibukum. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip belajar. Nah, simak video ini. Prinsip-prinsip pembelajaran. Pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip pembelajaran dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam memilih tindakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran, guru memiliki sikap dan mampu mengembangkannya dalam rangka peningkatan kualitas belajar siswa. Dari berbagai prinsip belajar tersebut dapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan atau penguatan, serta perbedaan individual. Prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. 1. Prinsip perhatian dan motivasi. 2. Prinsip keaktifan. 3. Prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. 4. Prinsip pengulangan. 5. Prinsip tantangan. 6. Prinsip balikan dan penguatan. 7. Prinsip perbedaan individual. 1. Prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat dijadikan tujuan dan alat. Dalam pembelajaran, hal ini berdasarkan bahwa perhatian dan motivasi seseorang tidak selamanya stabil. Intensitasnya biasanya tinggi, sedang bahkan umum, tergantung pada aspek yang mempengaruhinya. Dalam motivasi, dalam belajar merupakan hal yang sangat penting juga dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini didasari oleh beberapa hal. 1. Siswa harus senantiasa didorong untuk bekerja sama dengan belajar. 2. Siswa harus senantiasa didorong untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan tuntutan belajar. 3. Motivasi merupakan hal yang penting dalam memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan. 2. Prinsip keaktifan. Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Seorang yang belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Belajar hanya akan mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Seperti dikatakan John Dewey, menyatakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa oleh dirinya sendiri, maka inisiatif belajar harus muncul dari dirinya. 3. Prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya. Pendekatan pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara langsung akan menghasilkan pembelajaran lebih efektif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. 4. Prinsip pengulangan. Menurut teori daya bahwa manusia memiliki sejumlah daya seperti mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut teori ini, belajar adalah melebihi daya-daya. Dengan pengulangan dimaksudkan agar setiap daya yang dimiliki manusia dapat terarah sehingga menjadi lebih peka dan berkembang. Teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar. 5. Prinsip tantangan. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang harus dicapai.
Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dihadapkan kepada sejumlah hambatan atau tantangan, yaitu mempelajari materi atau bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan belajar. Penguatan yang diberikan terhadap setiap hasil belajar siswa, apakah penguatan positif atau negatif, akan menantang siswa dan dapat menimbulkan motif belajar untuk memperoleh ganjaran atau menghindari dari hukuman yang tidak diharapkan. Bila dilihat dari segi penggunaan metode pembelajaran seperti metode eksperimen, inquiry, discovery, pemecahan masalah, diskusi, dan yang sejenisnya. Yang keenam, prinsip balikan dan penguatan. Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan terutama ditekankan oleh teori belajar operan conditioning dari B.F. Skinner. Pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah stimulusnya, sedangkan pada operan conditioning yang diperkuat adalah responnya. Balikan yang segera diperoleh siswa setelah belajar melalui pengamatan melalui metode-metode pembelajaran yang menantang seperti tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan yang sejenisnya akan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Oke, yang terakhir 7. Prinsip perbedaan individual. Prinsip perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, dan selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Prinsip pembelajaran dikemukakan oleh Atwi Suparman dengan mengadaptasi pemikiran Philbeck. 2. Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. 3. Perilaku yang timbul oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak terkuat dengan akibat yang menyenangkan. 4. Belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar suatu yang kompleks, seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah. Oke, baik, itulah yang saya sampaikan materi prinsip-prinsip belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.